Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak dapat menghampiri Tuhan dengan selera kita. Tetapi kita harus menghampiri Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya orang mengerti dan bisa menerima bahwa bertemu dengan presiden sebuah negara bukanlah hal yang sehari-hari, dan pasti, saudara, sangat sulit kalau tidak dapat kita katakan mustahil. Namun bagaimana pandangan kita atau pandangan orang terkait bertemu dengan Tuhan, atau menghampiri Tuhan, atau beribadah kepada Tuhan? Ternyata tidak terlalu mudah bagi orang untuk mengerti dan memahaminya, bahwa tidak mudah atau sulit atau bahkan saudara masuk dalam kategori mustahil seseorang itu bisa dengan mudah menghampiri Tuhan. Kita tidak dapat bertemu dengan presiden sebuah negara hanya karena alasan kita ingin membawa makanan bagi beliau, bukan? Saudara, bagaimana kita menghampiri Tuhan? So, bagaimanakah seseorang dapat bertemu dengan presiden? Maka saudara, semuanya itu tergantung kepada presidennya. Apakah dia mau menerima kita? Bukan tergantung seberapa baiknya kita, bukan? Saudara, bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Saudara, mari kita membaca 1 Tawari pasal 16. Ayat 1-7. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Sebab Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Sakaria. Lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan celacap. Dan Benaya serta Yehasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tabut perjanjian sudah tiba di kota Yerusalem dan sudah ditempatkan oleh Raja Daud. Tabut perjanjian merupakan tanda kehadiran Tuhan bagi umat Tuhan. Namun saudara, menarik sekali bahwa apa yang dilakukan Raja Daud dan bangsa Israel, mereka tidak lupa untuk membawa korban bakaran dan korban keselamatan sebelum mereka memuji-muji Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan Allah itu hadir, namun bukan berarti semua orang dapat menghampirinya, kecuali mereka yang telah menerima korban perdamaian dan mengalami perdamaian dengan Tuhan. Dan hal itu hanya dapat terjadi dengan Yesus Kristus. Dia mati, dia adalah korban pendamaian, dan dia adalah korban perdamaian itu. Saudara, firman Tuhan berkata, tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Saudara, tabut Allah atau tabut perjanjian sudah ditempatkan sesuai dengan tempat yang dirancangkan. Apakah mereka bisa langsung menghampiri Tuhan begitu saja? Ternyata tidak. Saudara, Raja Daud, dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Saudara, korban-korban ini memberitahukan bahwa
Sebetulnya relasi manusia dengan Tuhan mempunyai masalah yang sangat besar, yaitu manusia adalah manusia berdosa yang tidak dapat menghampiri Allah. Manusia berdosa adalah musuh bagi Allah. Disitulah saudara-saudara mengapa Raja Daud harus membawa korban bakaran dan korban keselamatan. Saudara, ini sebuah gambaran bahwa tidak semua orang boleh datang kepada Tuhan. Tetapi siapakah orang yang boleh datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang sudah mengalami pendamaian dan diperdamaikan dengan Allah. Saudara, korban bakaran adalah korban pendamaian. Artinya, korban bakaran adalah korban bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak murka kepada orang berdosa. Namun setelah itu, dibawalah korban keselamatan, yaitu korban perdamaian. Ini adalah korban ungkapan syukur telah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga antara umat Tuhan dengan Allah telah terjadi relasi yang diperdamaikan itu. Dan saudara, semua apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini merupakan gambaran daripada apa yang Allah sediakan yang sesungguhnya. Karena sebetulnya saudara, korban daripada hewan itu tidak dapat memperdamaikan manusia dengan Allah. Namun saudara, Allah memakai semuanya itu dalam perjanjian lama supaya manusia mengerti apa yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib, dia adalah korban pendamaian. Dengan korban dirinya sendiri yang menyenangkan Tuhan, sehingga barang siapa percaya kepada Kristus, kita diperkenankan Tuhan. Bukan karena kita baik, tetapi karena Kristus sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukan itu saja. Kristus menjadi korban perdamaian. Saudara, kita boleh bersyukur di dalam Kristus karena kita boleh mengalami relasi yang diperbaiki, relasi yang diperbaharui dengan Tuhan oleh darah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Tuhan itu hadir. Dia tidak pernah tidak hadir. Tetapi berbicara boleh menghampiri Tuhan adalah perkara yang lain. Saudara, kita bersyukur. Karena hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah korban pendamaian dan korban keselamatan itu, kita boleh menghampiri Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan menerima berkat Tuhan. Yang kedua, ibadah orang percaya itu adalah ibadah yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan rasa syukur sebab Tuhan telah menerima kita dan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua Sakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Saudara, ada sukacita yang besar setelah korban dibawa oleh Raja Daud, yaitu korban bakaran dan korban keselamatan. Dan saudara, dibagikan kepada laki-laki dan perempuan, dikatakan sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis yang menandakan rasa syukur bahwa mereka diterima oleh Tuhan, lalu diangkat orang-orang memuji-muji Tuhan. Saudara, ini ada orang percaya. Saudara, kenapa bersukacita? Karena saudara, kita tahu kita diterima oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan dengan pasti. Dari mana kita tahu? Saudara, karena ada korban. Yaitu korban pendamaian dan korban perdamaian yang disebut dengan korban keselamatan. Dan saudara, itu yang Yesus Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib.
Saudara, tanpa korban pendamaian dan korban keselamatan, saudara, tidak ada seorang pun manusia yang boleh menghampiri Tuhan. Artinya, saudara, semua manusia harus binasa. Saudara, ketika kita menerima Kristus, korban pendamaian itu, maka Allah memperhitungkan kita sebagai orang yang dibenarkan. Karena bukan kita yang benar, tetapi karena kita percaya kepada Kristus yang benar itu, yang membawa korban yang menyenangkan Tuhan, maka di dalam Kristus kita dibenarkan. Dan kita memiliki keselamatan yang pasti karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui korban pendamaian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, saudara, sebetulnya kita sedang merayakan keselamatan itu. Kita sedang memberitakan karya keselamatan Tuhan. Kita sedang bersukacita dalam anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kita adalah orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang senang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang merayakan karya Kristus bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami sekali lagi memiliki pemahaman yang benar. Kami tidak boleh menganggap enteng menghampiri Tuhan. Karena Tuhan itu maha kudus dan kami orang berdosa. Disitulah Tuhan kami membutuhkan Kristus menjadi korban pendamaian dan korban keselamatan kami. Di mana kami bersyukur kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.